Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, NPM 719212754. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan pegawai dengan serikat pekerja. Serikat karyawan adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Kepentingan dominan yang diperjuangkan serikat karyawan tersebut adalah kepentingan ekonomi. Dalam bidang ini, berbagai keinginan dan permintaan akan kenaikan gaji atau upah, pengurangan jam kerja, dan perbaikan kondisi kerja adalah beberapa contoh kepentingan yang terpenting bagi serikat karyawan. Selanjutnya, landasan pertimbangan pembentukan serikat karyawan. Pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja atau serikat buruh (SP) harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini berdasarkan pasal 11 Serikat Kerja atau Serikat Buruh yang berbunyi, setiap serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada tipe-tipe serikat karyawan. Yang pertama, craft unions, yang kedua industri unions, dan yang ketiga mixed unions. Serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun gelar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Selanjutnya, serikat pekerja fungsi diatur pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatnya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Selanjutnya, manfaat serikat pekerja. Yang pertama, dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak. Dan yang kedua, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Yang ketiga, pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Yang keempat, menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Selanjutnya, di Indonesia sendiri terdapat banyak serikat pegawai yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Tenaga Kerja. Jika mengacu pada data Kemnaker, jumlah serikat pegawai di tahun 2017 sendiri sudah mencapai sekitar 7.000 organisasi. Beberapa contoh serikat pekerja yang ada di Indonesia diantaranya adalah ILO, International Labour Organization. Yang kedua, PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia. Yang ketiga, FSPS, Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa. Yang keempat, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Yang kelima, KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Dan yang terakhir, KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.